Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Akhtar Firmayasa, SEMM, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Devi Pratiwi dengan NIM 111231284. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Studi kasus pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang pada penelitian ini. Latar belakang masalah, karakteristik sektor dan fenomena pasar. Pentingnya sektor properti dan real estate berperan krusial bagi perekonomian nasional Indonesia, namun bersifat padat modal, memiliki siklus bisnis jangka panjang, serta sangat sensitif terhadap gejolak eksternal. Terjadinya kontraksi pasar real pada Bank Indonesia 2024. Berdasarkan data SHPR Bank Indonesia, penjualan properti residensial primer pada triwulan 3 2024 mengalami kontraksi tajam sebesar 7,14% dari tahun ke tahun, didominasi penurunan penjualan tipe rumah kecil dan menengah. Lalu terjadinya fluktuasi nilai perusahaan atau PBV, penilaian pasar investor tidak stabil. Rata-rata PBV emiten properti di BEI anjlok drastis dari 1,37 di tahun 2021 menjadi 0,60 di tahun 2022 dan 0,59 di tahun 2023 sebelum kembali pulih di tahun 2024 dan 2025. Urgensi variabel dan kesenjangan riset. Urgensi pengambilan keputusan yaitu penurunan penjualan dan fluktuasi nilai saham menuntut kejelian manajemen dalam menetapkan kombinasi modal sendiri atau utang, serta pengelolaan aset guna menghasilkan laba bersih. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas tinggi adalah sinyal positif vital bagi investor eksternal untuk melipat gandakan permintaan saham dan mendongkrak kemakmuran perusahaan. Lalu, terjadi kesenjangan riset, yaitu inkonsistensi temuan empiris terdahulu memicu urgensi riset ini. Pengaruh struktur modal terbukti positif di riset Ananta, namun dinilai negatif oleh Putranto dan nihil oleh Wardani. Selanjutnya, perkembangan rata-rata price to book value atau PBV pada sektor properti dan real estate di BEI tahun 2021 sampai 2025 menunjukkan fluktuasi signifikan pasca pandemi. Rata-rata PBV anjlok di tahun 2022 akibat kontraksi penjualan dan ketidakpastian suku bunga global. Lalu pulih menguat tajam pada tahun 2025 menjadi 1,47 kali lipat dari nilai buku. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan apakah struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, tinjauan landasan teori. Yang pertama ada signaling teori, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan memberikan sinyal berupa informasi yang dipublikasikan kepada publik. Informasi tersebut digunakan investor untuk menilai kondisi dan prospek perusahaan di masa mendatang. Hubungan penelitiannya yaitu kinerja pertumbuhan penjualan yang baik, profitabilitas yang tinggi, serta pengelolaan struktur modal yang optimal bertindak sebagai sinyal positif yang mempengaruhi persepsi investor secara kondusif dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu, trade-off teori, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan menentukan struktur modal yang optimal dengan menyelaraskan atau menyeimbangkan antara manfaat penggunaan utang.
terhadap risiko kebangkrutan dan biaya keuangan. Hubungan penelitiannya yaitu struktur modal atau DER yang dikelola pada tingkat optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan atau PBV karena perusahaan mampu memaksimalkan manfaat hutang tanpa meningkatkan risiko keuangan secara berlebihan. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Variabel Y-nya yaitu nilai perusahaan dengan indikator price to book value atau PBV, yaitu rasio harga pasar per lembar saham dibandingkan dengan nilai buku ekuitas per saham. Selanjutnya ada variabel X1 yaitu struktur modal dengan indikator DER, yaitu rasio perbandingan antara total kewajiban atau utang terhadap total ekuitas. Selanjutnya ada variabel X2 yaitu pertumbuhan penjualan dengan indikator sales growth, yaitu menghitung tingkat persentase perubahan volume penjualan bersih tahun berjalan terhadap tahun lalu. Selanjutnya ada variabel X3 yaitu profitabilitas atau indikatornya yaitu ROE, yaitu mengukur kemampuan total aktiva dalam menghasilkan laba bersih setelah dikurangi beban pajak. Selanjutnya ada kerangka berpikir penelitian. Hipotesis 1 yaitu struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu hipotesis 2-nya yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu hipotesis 3-nya yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada hipotesis 4, yaitu struktur modal pertumbuhan penjualan dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ada metode dan pemilihan sampel. Metodenya menggunakan penelitian kuantitatif kausal tahun 2021 sampai 2025 pada BEI. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria ketat. Yang pertama ada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode 2021 sampai 2025 berjumlah 92 emiten. Lalu perusahaan sektor properti dan real estate yang tidak terdaftar di BEI secara konsisten berjumlah 14 emiten. Lalu perusahaan sektor properti dan real estate yang tidak memiliki penjualan periode tahun 2021 sampai 2025 berjumlah 2 emiten. Lalu perusahaan yang dieliminasi karena berada di papan akselerasi atau pemantauan khusus berjumlah 44 emiten. Jadi jumlah perusahaan yang memiliki kriteria sampling adalah 32 dan total data observasi penelitian 32 sampel dikali 5 tahun pengamatan yaitu 160 data. Selanjutnya ada model analisis data yaitu regresi linear ganda yaitu mengukur pengaruh linear beberapa variabel bebas secara parsial dan bersama-sama. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu menggunakan program SPSS. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji heterosedastisitas dan uji autokorelasi. Selanjutnya kriteria pengujian, yaitu uji parsial atau uji T, lalu uji simultan atau uji F, dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.